Belakangan ini kabar miring terus menyasar rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang baru saja melewati usia kedua pernikahan pada 12 November lalu. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, semua dipicu dari hilangnya kebersamaan Ricis dan Ryan dalam berbagai kesempatan dan acara. Padahal sebelumnya, pasangan yang telah dikaruniai satu orang anak ini, Cut Raifa Aramoana, yang kini berusia 1 tahun lebih, dikenal sebagai pasangan seru dan bucin lantaran selalu terlihat bersama di berbagai kesempatan. Dan di tengah isu rumah tangganya dengan sang suami yang tengah diterpa badai masalah, Ria Ricis justru mengunggah kalimat penuh misteri terkait banyaknya kerusakan yang dilihatnya. Lantas, apa kerusakan yang dimaksud oleh Ricis? Seperti apa pula tanda-tanda keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan yang terbaca oleh pakar perilaku? Serta apa saran tokoh adat Aceh kepada Ryan agar bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis? Dan bagaimana pula hasil peneropongan ahli tarot terkait kondisi terkini dan masa depan rumah tangga Ricis dan Ryan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dugaan jika rumah tangga Ria Ricis dan Ryan sedang tidak baik-baik saja kian tertera nyata. Setelah secara mengejutkan, Ricis dengan belak-belakan mengungkapkan jika dia dan Ryan telah sepakat untuk membagi waktu masing-masing 4 hari untuk menjaga Moana di tengah kesibukan masing-masing. Dan pembagian hari jaga itu terbukti saat Ricis terciduk meretas waktu bersama di mobil serta melakukan treatment pijit kepada baby Moana tanpa keberadaan Ryan di sampingnya. Sebelum itu justru Teuku Ryan yang mengumbar kesedihannya lantaran ketidakhadiran sang istri di salah satu momen terpenting dalam hidupnya, yaitu saat dia diwisuda S2 guna menyandang gelar Magister Manajemen Bisnis. Video call mungkin setelah ini ya, karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja, jadi ya kita via telepon. Sampai tanggal berapa Bang biar diperjelas biar pada nanya tadi gitu. Saya nggak tahu ya, kata Kak Iva manajernya Ricis mungkin pertengahan bulan 12 atau di awal bulan 12. Jadi saya udah tanyain gitu. Tapi dapat hadiah apa nih dari Kak Ricis? Hadiah wisuda? Sampai saat ini belum menerima apa-apa ya, karena wisudanya baru hari ini gitu. Sedih nggak sedih, yang pasti sedih lah pasti ya, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Perkembangan Moana seperti yang udah saya selalu jawab ya, Moana sekarang udah makin aktif, udah lari sana lari sini, udah teriak-teriak, dan kita sedang berusaha untuk bisa berbicara sepatah dua kata. Berantem ini yang biasa sering ngalah ya? Oh saya? Saya dong enak aja. Kenapa? Saya, Kenapa katanya? Berantemnya deh karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih, mau kemana, aku pengen kesini, tapi aku lebih ngalah dan ikut istri gitu. Aku yang penting seneng istri aja deh. Aku yang penting makan daging.
Kabar kencang terkait keretakan rumah tangga Ricis dan Rian pastinya juga sudah sampai ke telinga Oki Setiana Dewi, kakak sulung Ricis. Namun sayangnya, saat awak media mengkonfirmasi langsung kondisi terkini rumah tangga Ricis dan Rian, Oki justru terus menghindar untuk menjawab dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan segala cara. Berbeda dengan Oki yang menutup mulutnya rapat-rapat untuk berkomentar, di mata seorang psikolog, keputusan Rian dan Ricis membagi waktu dalam menjaga sang buah hati di tengah ikatan mereka sebagai pasangan suami istri memang menjadi indikasi adanya konflik dalam rumah tangga mereka. Meski begitu, langkah Ricis dan Rian itu juga tidaklah mudah. Karena bukan tidak mungkin langkah itu mereka ambil merupakan bagian dari upaya keduanya untuk saling berefleksi diri dan juga mencari ketenangan satu sama lain dalam menyikapi konflik yang menyasar rumah tangga mereka. Ada tuh sama ini sama yang kemarin Rian kan sudah mungkin ada ucapan selamat belum? Udah ucapan selamat dari kakak ipar Rio. Ini beneran aku nanya. Udah bikin konten bareng lagi. Doain aja bagi yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Biasanya untuk pasangan-pasangan yang memang sedang berkonflik besar gitu ya, ada masalah di internal mereka yang mungkin pada akhirnya mereka sedang tahap untuk refleksi diri masing-masing, introspeksi gitu, yang menyebabkan mereka mungkin harus tinggal terpisah terlebih dahulu, padahal ada buah hati di antara mereka. Baiknya memang dibuat kesepakatan gitu ya, dalam arti bahwa apapun masalah yang mereka hadapi, proses apapun yang sedang mereka jalani, baiknya tetap memikirkan bagaimana proses pengasuhan ini bisa dilakukan bersama. Tujuan dari pernikahan yang sudah memiliki buah hati apapun yang terjadi adalah bagaimana tetap melakukan pengasuhan antara suami dan istri terhadap buah hatinya. Kan memang ada ya orang-orang yang pada saat proses untuk introspeksi atau refleksi pernikahan mereka masing-masing itu, mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri, gitu ya. Jeda, memisahkan diri dulu. Semata untuk apa sih? Mencari ketenangan, mencari kenyamanan agar dapat berpikir jernih. Ketimbang harus bertemu atau tinggal dalam serumah, tapi lalu konfliknya tidak selesai-selesai. Melakukan pembenahan diri, berpikir jernih gitu. Tidak ada yang salah. Di usia yang terbilang masih sama-sama muda, serta usia pernikahan mereka yang juga masih seumur jagung, sebenarnya wajar jika sesekali badai menghantam rumah tangga Ricis dan Rian. Bisa jadi, badai ini menjadi bagian dari pendewasaan diri dan juga pendewasaan sebagai pasangan suami istri buat Ricis dan Rian. Tapi yang lebih terpenting lagi dari itu semua, upayakan agar tidak ada campur tangan dari pihak keluarga kedua belah pihak dalam konflik tersebut. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Ricis dan Rian agar bisa melewati badai masa sulit yang kini tengah menaungi rumah tangga mereka? Dan seperti apa pula harapan fans terhadap rumah tangga pasangan Ricis dan Rian? Pertama memang faktor umur ya. Di usia, pertama dari segi umur, sedang labil-labilnya itu yang pertama. Terus yang kedua, masa umur perkawinan juga lagi sedang labil-labilnya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan tadi yang sudah Uma sampaikan. Yang pertama adalah fahamnya agama, baik laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada baiknya dari pihak laki-laki, dari keluarga pihak laki-laki, dan keluarga pihak perempuan jangan pernah intervensi secuil pun. Biarkan mereka berdua mengarungi mahliga rumah tangga seberat apapun. Kalau misalkan ada sesuatu sedikit itu wajar lah, namanya rumah tangga, ada badai sedikit wajar. Proses, mungkin nanti setelah 15 tahun mereka akan ketawa, oh iya dulu aku begini, oh iya
dulu kamu begitu lucu ya. Itu sebetulnya ini lagi proses menuju kedewasaan. Selama dari pihak laki-lakinya tidak ada KDRT ataupun sebaliknya dari perempuan tidak ada KDRT ke suaminya, artinya si suami memberikan nafkah semampunya dia dan perempuannya ridho apa yang diberikan oleh suaminya. Kalau menurut Uma di dalam rumah tangga itu normal. Itu larinya mau kemana? Kalau memang sudah tidak mau, ya ngomong, gitu loh. Atau sebaliknya, kalau suaminya sudah nggak tahan, ngomong. Untuk apa berlanjut dalam rumah tangga tapi kosong? Untuk apa? Begitu loh. Justru dengan bercerainya mereka, kalau menurut Uma itu juga menjadi ibadah. Oh ternyata suami saya begini, gitu kan. Oh ternyata istri saya begitu. Itu sungguh harus punya ilmu yang mumpuni selain iman. Ya kasihan anaknya sih, sayang si Moananya kalau misalnya mereka beneran mau pisah. Apa yang paling bisa disayangkan? Kasih sayang, maksudnya kehilangan kasih sayang kan atau masih apa? kecil anaknya kan, jadi kayak sayang aja kalau orang tuanya pisah. Apalagi kan Moana lagi di masa-masa golden age anak yang kayaknya 2 tahun ya, mau 2 tahun. Kayaknya dia kayak lebih butuh bonding sama orang tuanya lebih sih. Kalau misalkan bercerai kan pasti korbannya anak. Apalagi di masa-masa pertumbuhannya si Moana ini kan kayak butuh figur ayah dan ibu yang bener-bener ngeklop gitu. Kayak kalau misalkan dia bercerai kan kasihan Moana, tumbuh kembang Moana juga terganggu gitu dengan ada perceraian ini. Tapi kita doain aja lah semoga rumah tangganya nggak kenapa-napa gitu. Harapannya kalau mungkin masih bisa diperbaiki, masih bisa dipertahanin. Kalau bisa jangan bercerai karena sayang banget, kasihan sama anak-anak karena anak-anaknya lucu-lucu banget dan pinter-pinter juga. Sayang banget sih menurut aku, kalau bisa jangan bercerai. Sementara itu di tengah kabar isu keretakan rumah tangganya dengan sang suami, Ricis justru mengunggah kalimat menggelitik terkait banyaknya kerusakan yang terjadi. Apa kerusakan yang dimaksud Ricis? Cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Cobaan. Apa sih yang menurut kalian? Oh banyak. Cobaan. Biasalah. Menepikan kondisi terkini rumah tangga Ricis dan Rian serta kalimat kerusakan yang diunggah Ricis pasca diterpa kabar pisah. Lalu seperti apa tanda-tanda keretakan rumah tangga Ricis dan Rian yang terbaca oleh pakar perilaku? Serta apa saran tokoh adat Aceh kepada Rian guna bisa mempertahankan rumah tangganya? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Kabar keretakan rumah tangga Ricis dan Rian diam-diam juga memantik pakar perilaku untuk turut bicara. Menurutnya, tanda-tanda keretakan rumah tangga pasangan ini sebenarnya sudah tergambar jelas saat Ricis mengupload soal 11 tanda keretakan rumah tangga. Tidak ada asap jika tidak ada api. Pasalnya, salah satu poin dari tanda-tanda kerusakan tersebut yaitu perhatian suami yang lebih besar kepada keluarganya daripada istrinya sendiri. Justru selama ini dialami sendiri oleh Ricis. Lantas benarkah dari gelagat yang diperlihatkan Ricis, ada kemungkinan besar ia akan menggugat cerai Rian? Di sisi lain, apa upaya yang bisa ditempuh Rian untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Ricis yang kini tengah tidak baik-baik saja? Walaupun belum secara verbal Ria Ricis mengatakan dia akan menggugat, tetapi dari gelagat dan perilaku komunikasi mereka berdua itu bisa dikatakan bahwa memang sedang ada persoalan. Nah, dan kenapa saya mengatakan Ricis punya niat ingin menggugat itu berdasarkan dari uploadannya di Instagramnya tentang 11 poin kekecewaan istri terhadap suami. Dan itu memang untuk dirinya. Yang dihadapi Ricis adalah bukan dengan Rian, tetapi dengan keluarga Rian. Karena kalau kita lihat secara cermat,
setiap kebersamaan Ricis dan Rian, itu Ricis masih bucin banget dengan Rian. Dan Rian pun sebenarnya klop dengan Ricis. Jadi secara personal mereka berdua aman, namun Ricis terganggu oleh sikap sang suami berkaitan dengan dia lebih condong ke keluarga besar. Setiap wanita, terutama yang berpenghasilan lebih banyak, ini jelas persoalan besar. Karena di samping tentang harga diri, juga tentang keutuhan rumah tangga dan juga marwah suami. Nah, bagi Ria Ricis, dari 11 poin yang diungkapkan, suami itu sebaiknya mengutamakan istri dan anak dulu, baru kemudian kepada orang tua dan keluarganya. Artinya, kalau ada persoalan baik kecil maupun besar di antara sang istri dengan keluarga suami, maka suami yang diinginkan Ricis adalah dia mengayomi istri dulu. Jangan tiba-tiba membela keluarganya dulu. Itu. Jadi persoalannya hanyalah ada pembelaan Rian yang lebih besar kepada keluarganya dibanding dengan Ricis. Itu persoalan pertama. Nah, persoalan kedua, saya tidak berani memastikan ada orang ketiga ya. Tidak berani memastikan. Karena Rian bukan tipe lelaki yang mudah jatuh cinta dengan wanita lain. Keprihatinan terkait kabar keretakan rumah tangga Ricis dan Rian juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Aceh. Terkait hal itu, tokoh masyarakat Aceh tak lupa mengingatkan kepada pasangan tersebut, utamanya Rian yang memang berasal dari Aceh, untuk kembali kepada filosofi yang dianut masyarakat Aceh dalam membina rumah tangga, yaitu hidup sama-sama, mati satu kafan, dan juga satu keranda dengan pasangan. Saya melihat dari sisi tentang adanya berita atau kabar yang agak menerpa isu kedua pasangan ini, saya merasa prihatin atas nama yang pertama tokoh Aceh, yang kedua juga seniman Aceh. Melihat kondisi ini, tentu sewaktu mereka menikah, warga Aceh sangat antusias dan sangat memuliakan kedua mempelai, kedua pengantin ini, kedua pasangan ini, sehingga masyarakat Aceh pada waktu itu kita melihat bagaimana partisipasinya dalam kegiatan acaranya, di acara perjalanan mereka, semua mensupport masyarakat Aceh. Harus tergambarkan juga di dalam menata kehidupan atau dalam kelangsungan berumah tangga. Nah, sebagaimana kami tradisi orang Aceh ini konsisten di dalam pernikahan itu. Setiap menikah itu berarti pasangan hidup dan idealnya sehidup semati. Karena dalam filosofi orang Aceh, dalam bahasa Aceh mengatakan bahwa ada istilahnya sapukeun sapu pakat sang senesap berdoa. Setiap perkawinan, setiap persahabatan, satu kata, satu mufakat, seakan-akan satu persaudaraan, seakan-akan seperti adik kakak. Kemudian juga ada filosofi Aceh mengatakan hudib besari, mati bersajan, bak tikrek kapan, saboh kerendah. Itu filosofi orang Aceh. Artinya hidup sama-sama, mati satu kafan dan satu keranda. Melarung tanda-tanda keretakan rumah tangga Ricis dan Rian yang terbaca oleh pakar perilaku, serta saran tokoh adat Aceh agar Rian kembali kepada filosofi masyarakat Aceh dalam berumah tangga. Sesaat lagi akan hadir hasil peneropongan ahli tarot terkait kondisi terkini dan masa depan rumah tangga Ricis dan Rian. Seperti apa hasil peneropongan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intense Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hasil mengejutkan justru diurai ahli tarot usai meneropong rumah tangga Ria Ricis dan Rian lewat sederetan pertanda yang muncul dari kartu tarot. Ya, tergambar jika Ricis dan Rian memang sudah tidak bisa lagi berada dalam satu atap rumah yang sama, serta sosok Ricis yang menjadi pihak yang tersakiti di balik konflik rumah tangganya dengan Rian. Lantas benarkah rumah tangga Ricis dan Rian akan kandas di tengah jalan? Bertahan di satu rumah tidak bisa karena akan terjadi percekcokan. Di sini ada kartu beware. Jadi ya jika jalan terbaik itu berpisah, ya kenapa tidak, daripada masih satu rumah tapi mereka saling menyakiti dan anak jadi korban. Hubungannya mereka memang dari awal sudah up and down, jadi tidak menemukan solusi. Kalau memang si Ricisnya berpikir lebih baik berpisah, ya nggak masalah, karena toh berpisah juga jika dia bisa menjadi waras dan tidak saling menyakiti. Justru kadang ada pasangan yang berpisah itu justru hubungannya malah baik, hubungannya malah kayak saling menghargai, terus berpikir lebih dewasa untuk anak. Ricis, kartu perempuan. Oke, tersakiti ya. Karena Ricis lebih banyak memendam perasaan. Ketika dia kecewa, ketika dia sedih, dia pendem. Jadi ya sudah. Setelah sebenarnya dibalik rasa sakitnya dia, rasa sedihnya dia, untuk masalah ekonomi dia alhamdulillah dari si cowok. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.